Hujan gerimis yang turun sejak sore akhirnya reda ketika malam tiba, meninggalkan aroma tanah basah yang bercampur dengan bau aspal licin. Dari kejauhan terdengar suara musik dangdut yang memecah keheningan desa Karangjati. Lampu warna-warni dari pasar malam memantul pada genangan air, menciptakan ilusi seperti lantai kaca berpendar. Angin malam sempat berhenti sejenak, seolah ikut menyaksikan bagaimana ratusan orang mulai memasuki lapangan desa untuk menikmati malam minggu penuh hiburan. Ari, pemuda berusia 22 tahun, melangkah perlahan menuju gerbang pasar malam dengan perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Sejak berangkat dari rumah ia merasakan semacam tekanan di dadanya, seperti ada yang memperhatikannya dari jauh. Ia mengabaikannya, menganggap hanya kelelahan setelah bekerja seharian. Namun begitu ia memasuki area pasar malam, perasaan itu justru semakin kuat. Keramaian seharusnya membuatnya lebih tenang, tetapi malam itu, kerumunan justru terasa seperti kabut yang menutup sesuatu yang berbahaya. Lampu-lampu gantung yang digantung seadanya di antara tiang bambu tampak berkedip tidak stabil. Sorotan warna merah, biru, kuning, dan hijau berganti-ganti, memberikan kesan bahwa pasar malam itu hidup dengan caranya sendiri. Ada pedagang jagung bakar yang asapnya mengepul ke udara, ada tenda permainan lempar gelang, dan ada komedi putar yang musiknya terdengar sedikit sumbang seperti pita kaset yang hampir putus. Suasana malam itu seharusnya meriah, tetapi entah mengapa lapangan desa terasa seperti berada di antara dunia nyata dan dunia yang tidak terlihat. Ari berdiri sejenak, mengatur napas, mencoba menetralkan perasaan ganjil dalam dirinya. Namun pandangannya tiba-tiba tertarik pada sesuatu di sudut lapangan yang paling minim cahaya. Di area yang bahkan lampu pasar malam tidak mau menyentuhnya, berdiri seorang perempuan kurus berambut panjang yang menutupi sebagian besar wajahnya. Perempuan itu memeluk setangkai bunga kamboja yang tampak putih pucat di tengah kegelapan. Ari menyipitkan mata. Bunga itu sama sekali tidak cocok di pasar malam yang ramai. Tidak ada pedagang bunga di pasar malam Karangjati, setidaknya sejak ia kecil sampai dewasa. Namun perempuan itu berdiri seolah menunggu seseorang. Tubuhnya diam, terlalu diam, seperti patung. Yang membuat Ari merinding adalah bagaimana perempuan itu tampak tidak terpengaruh keramaian. Orang-orang berlalu lalang, tetapi tidak satupun yang melirik ke arahnya. Seakan hanya Ari yang bisa melihat sosok itu. Ketika komedi putar berputar dan lampu-lampu melintas cepat, cahaya itu sesaat menyoroti wajah sang perempuan. Dalam sepersekian detik, Ari melihat senyuman yang tidak manusiawi. Senyum kaku tanpa emosi. Senyum yang membuat tengkuknya panas dan telapak tangannya berkeringat. Sesuatu dalam dirinya berkata ia harus segera pergi, tetapi ia tidak bisa mengalihkan pandangan. Ari berusaha berpaling, memaksa dirinya melangkah ke kerumunan untuk menyibukkan pikiran. Ia membeli minuman dingin dari seorang pedagang, mencoba tampak normal, namun matanya terus kembali ke arah perempuan penjual bunga itu. Dan semakin ia mengawasi, semakin sesuatu terasa salah. Perempuan itu tiba-tiba menghilang dari tempatnya berdiri. Ari mengedarkan pandangan, tetapi sosok itu tidak ada. Lalu ia mendengar suara lirih memanggil namanya. Rii. Suara perempuan. Suara samar seperti berasal dari tenggorokan yang tercekik dan dipaksakan untuk bersuara. Ari menoleh cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya kerumunan pengunjung yang sedang tertawa dan menikmati wahana. Namun ketika ia menoleh lagi ke arah sudut lapangan, sosok itu kini berdiri lebih dekat. Jaraknya hanya sekitar 5 meter dari posisi Ari. Padahal Ari bersumpah perempuan itu tidak berada di sana tadi. Ketika ia hendak menjauh, seseorang tiba-tiba memegang lengannya. Seorang pedagang balon tua dengan wajah keriput menatapnya serius. Suaranya gemetar ketika berbicara. Kalau kau lihat perempuan bawa bunga itu, jangan balas tatapannya. Jangan tatap matanya. Kau harus pura-pura tidak melihatnya. Ari tertegun, tetapi sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, pedagang itu buru-buru pergi sambil menunduk ketakutan seolah menyebutkan sesuatu yang tabu. Nasihat itu membuat perasaan Ari semakin tidak nyaman. Ia mencoba mengabaikannya, namun ucapan itu terus terngiang di kepalanya. Ari memutuskan berkeliling pasar malam untuk menenangkan diri. Ia menaiki wahana kapal ayun, berjalan melewati tenda permainan, dan mencoba mencairkan suasana dengan menonton atraksi sulap kecil. Namun sepanjang ia berjalan, bunga kamboja tampaknya bermunculan secara tidak wajar. Ada yang jatuh di dekat kakinya. Ada yang tiba-tiba muncul di bangku komedi putar. Ada yang seolah diletakkan di atas meja pedagang minuman. Semuanya adalah bunga kamboja putih yang persis seperti yang dibawa perempuan itu. Arti pertanda tersebut mulai mengusik pikirannya.
Ia pernah mendengar neneknya bercerita bahwa bunga Kamboja sering digunakan makhluk halus sebagai penanda korban. Namun Ari mencoba tidak memikirkannya. Ia tidak ingin terbawa panik oleh hal-hal yang belum pasti. Sayangnya, malam itu tampaknya bukan malam yang bisa ia lalui dengan logika semata. Langit di atas pasar malam mulai menggelap lebih pekat dari biasanya. Lampu-lampu yang tadinya terang berubah redup seolah ada sesuatu yang menyerap cahayanya. Ari mempercepat langkah, ingin segera keluar dari keramaian. Ia merasa udara terasa berat, sulit bernapas, dan semakin jauh dari pusat pasar malam, semakin sepi suasana yang ia temui. Seolah suara musik dan teriakan pengunjung perlahan menghilang di telan kegelapan. Di ujung lapangan, tepat sebelum jalan keluar, ia merasakan hawa dingin mengalir di belakang lehernya. Rambut di lengannya berdiri. Tanpa memutar badan, ia tahu seseorang berada sangat dekat di belakangnya. Perlahan, ia menoleh. Perempuan itu berdiri tidak lebih dari 1 jengkal dari wajahnya. Ari hampir tidak bisa bernapas. Wajah perempuan itu kini terlihat jelas. Kulitnya sangat pucat, hampir transparan, dengan urat biru membayang di bawah permukaan. Rambut hitamnya kusut menutupi sebagian besar wajah, namun dari sela-sela rambutnya tampak mata yang bukan mata manusia. 2 lubang hitam pekat seperti rongga yang dalam, yang terasa mampu menarik jiwa siapa saja yang menatapnya. Perempuan itu mengangkat bunga Kamboja layu ke arah Ari. "Ambil bunganya, Mas." Suaranya terdengar seperti bisikan angin di kuburan tua. Ari melangkah mundur dengan tubuh gemetar, tetapi perempuan itu seolah bergeser mengikuti gerakannya tanpa menggerakkan kaki. Tubuhnya melayang halus beberapa sentimeter dari tanah. Aroma busuk tanah basah tercium kuat, membuat Ari hampir muntah. Dalam keadaan panik, Ari berlari ke arah yang lebih terang, mencoba mencari jalan keluar dari lapangan yang tiba-tiba terasa seperti labirin. Namun setiap kali ia menoleh, perempuan itu selalu berada tidak jauh di belakangnya, seolah tidak pernah kehilangan jejak. Perasaan bahwa semua orang di pasar malam tidak bisa melihat apa yang ia lihat membuat terornya semakin nyata. Ia sendirian menghadapi sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia manusia. Dan entah bagaimana, ia merasa malam itu baru permulaan. Ari berhenti berlari ketika napasnya mulai sesak dan dadanya terasa perih. Namun ketakutan membuatnya tidak berani benar-benar berhenti. Ia menatap sekeliling, mencoba mengenali posisi, namun pasar malam yang tadinya ramai tampak berubah wujud. Jalan yang biasanya dipenuhi tenda pedagang kini terasa lebih panjang dan lebih gelap dari seharusnya, seolah ada tangan tak terlihat yang menggulirkan malam agar menjauhkan Ari dari kerumunan. Lampu-lampu yang tergantung di tali tampak bergoyang pelan meski angin tidak berhembus. Suaranya berderik lembut, namun setiap denting seolah memantulkan gema dari dunia lain. Ari mempercepat langkah hingga tiba di dekat sebuah tenda sepi yang menjual minuman panas. Para pengunjung tampaknya menghindari area itu, bukan karena buruk, melainkan karena suasananya yang tiba-tiba terasa muram tanpa alasan. Sang pedagang, lelaki parubaya berwajah teduh, menatap Ari dengan mata yang penuh rasa iba, seolah mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang lain. "Kau kelihatan diikuti." Suaranya pelan dan nyaris bergetar. Ari terperanjat. Mereka tidak pernah mengenal satu sama lain. Ia menelan ludah, tetapi tidak mampu menjawab. Tatapannya kosong, tubuhnya masih gemetar mengingat perempuan penjual bunga yang mengikuti langkahnya seperti bayangan buruk yang tidak mau pergi. Lelaki itu mengambil segelas minuman panas dan menggesernya ke arah Ari. "Minumlah dulu. Tenangkan dirimu." Ari ragu, tetapi rasa takut yang masih menghantui membuatnya menerima minuman itu. Uap hangat sedikit membantu meredakan guncangan di dadanya. Namun rasa lega itu hanya bertahan sesaat sampai pedagang itu berkata lagi, lebih serius. "Kau melihat perempuan itu? Kan lebih tepatnya, kau ditunjukkan padanya." Napas Ari tercekat. Pertanyaan itu seperti sebilah pisau yang menusuk langsung ke inti ketakutannya. "Bagaimana Bapak tahu?" Lelaki itu menghela napas panjang. Matanya menatap jauh ke balik kegelapan seolah sedang mengingat sesuatu yang ingin ia kubur dalam-dalam. Dia bukan orang sembarangan. Dia bukan pedagang. Dia adalah sesuatu yang seharusnya tidak berkeliaran di pasar malam ini. Setiap tahun, selalu ada saja orang yang melihatnya. Dan biasanya, orang itu akan mengalami kejadian yang sama. Ari merasakan kulitnya merinding. Apa maksudnya mengalami kejadian yang sama? Lelaki itu menatap Ari tanpa berkedip, memberikan jawaban yang membuat perut Ari serasa jatuh. Yang melihatnya biasanya akan menjadi targetnya. Ia menawarkan bunga Kamboja bukan untuk dijual. Itu adalah penanda.
penanda bahwa orang yang menerimanya akan dibawa. Ari mundur selangkah, tubuhnya kembali gemetar. Ia memandang sekeliling, mencari kepastian bahwa perempuan itu benar-benar tidak ada di dekatnya. Dibawa kemana? Diambil dari dunia ini, jawab pedagang itu dengan suara yang dipenuhi ketakutan. Biasanya yang pertama hilang dari orang yang terpilih adalah keberuntungan. Lalu kesehatan. Lalu kewarasannya. Ari merasakan kepalanya berputar. Ia belum siap mendengar hal semacam itu. Ia ingin mengira semuanya sekadar cerita berlebihan, tetapi bunga-bunga Kamboja yang ia lihat di berbagai sudut pasar malam mulai terlihat sebagai pertanda yang lebih nyata daripada yang ia harapkan. Tiba-tiba suara tawa anak-anak dari dekat komedi putar berhenti seketika. Lampu-lampu di area tersebut berkedip, lalu pada beberapa detik sebelum menyala lagi. Ari dan pedagang itu sama-sama menoleh. Dunia seolah berhenti bernafas selama beberapa detik, menciptakan hening yang tidak seharusnya ada di tempat penuh keramaian. Ketika lampu menyala kembali, seorang perempuan muda berdiri dengan linglung di tengah kerumunan. Orang-orang melihatnya dengan tatapan panik. Ari melihat dari kejauhan bagaimana seorang ibu berteriak histeris sambil memeluk tubuh perempuan muda itu. Dari cerita yang ia dengar dari beberapa pengunjung, perempuan itu tadi pingsan tanpa alasan. Ari mencoba mendekat, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun sebelum ia melangkah, pedagang minuman menarik lengannya. Jangan dekat-dekat dengan keramaian ketika dia sedang berkeliaran. Semakin banyak orang, semakin mudah ia memilih korbannya. Bagaimana Bapak tahu semua ini? Ari bertanya dengan suara tercekat. Karena aku pernah mengalami hal serupa dulu, jawab lelaki itu dengan lirih. Perempuan itu mengambil adikku. Sampai hari ini, jasadnya tidak pernah ditemukan. Yang tersisa hanya bunga Kamboja di depan pintu rumah. Ari tercekat, merasakan tusukan dingin menjalar di tulang punggungnya. Cerita itu terlalu nyata untuk dianggap sekadar legenda pasar malam. Ia menelan ludah dan memaksakan diri bertanya sesuatu yang sebenarnya tidak ingin ia dengar jawabannya. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Lelaki itu memandangnya dengan sedih. Biasanya, jika kau sudah melihatnya, kau tidak bisa menghindar. Dia akan terus mengikuti sampai kau menerima bunga itu. Namun ada satu hal yang bisa sedikit memperlambatnya. Apa itu? Jangan pernah menatap matanya lagi. Sekali mata kalian bertemu, itu seperti memberi izin baginya untuk mendekat. Jika sampai kau menerima bunganya, maka semuanya selesai. Nasihat itu membuat Ari merasa tenggorokannya kering. Ia mengangguk pelan, lalu menjauh dari tenda minuman tersebut. Namun segala sesuatu di pasar malam kini terlihat berbeda di matanya. Kerumunan tidak lagi memberinya rasa aman. Lampu-lampu yang berkedip semakin sering seolah menandai sesuatu yang tidak wajar berkeliaran di antara pengunjung. Ari mempercepat langkah ke arah gerbang keluar. Ia melewati pedagang mainan, permainan lempar gelang, dan deretan warung makan yang aromanya biasanya menggoda tetapi malam itu terasa hambar. Ia terus melihat ke belakang, memastikan perempuan itu tidak mengikuti. Namun setiap kali ia merasa aman, hawa dingin kembali merambat seperti ada yang meniup tengkuknya dari jarak sangat dekat. Ketika ia akhirnya sampai di sisi lapangan yang gelap, ia mendengar suara langkah yang tidak sinkron dengan langkahnya sendiri. Suara itu berat, berirama pelan, tetapi setiap langkahnya membuat bumi seolah berdenyut. Ari berbalik dengan jantung berdetak keras. Di ujung bayangan, sosok perempuan penjual bunga itu berdiri lagi. Tubuhnya condong ke depan, rambutnya jatuh hingga hampir menyentuh tanah. Bunga Kamboja di tangannya tampak lebih layu, kelopaknya menghitam seperti terbakar. Suara berat, seperti berasal dari perut yang kosong berbunyi. Ambil bunganya. Ini untukmu. Ari menahan napas sekeras yang ia bisa. Ia ingat peringatan lelaki tadi. Jangan tatap matanya. Jangan sentuh bunganya. Jangan beri celah sedikit pun. Ia melangkah mundur tanpa mengalihkan pandangan dari kaki perempuan itu. Namun perempuan itu bergerak mendekat dengan perlahan, tanpa suara, seperti bayangan yang lepas dari tubuh. Ari memutar badan dan berlari secepat mungkin. Keramaian pasar malam tidak lagi terdengar di telinganya. Yang terdengar hanya detak jantungnya yang berdentum, napasnya yang serak, dan suara lirih yang terus mengikuti dari belakang. Ambil bunganya. Ambil. Ambil. Suara itu semakin dekat, semakin jelas, seperti berada tepat di belakang telinganya. Ari menjerit dalam hati sambil menembus kerumunan, berharap suara itu hilang. Namun semakin ia menjauh, semakin ia merasa perempuan itu tidak mengejar dengan langkah,
melainkan muncul dimanapun ia berada. Ketika Ari akhirnya berhasil keluar dari pagar bambu pembatas pasar malam, ia merasa sedikit lega namun tidak sepenuhnya aman. Malam itu terasa panjang, dan sesuatu mengatakan padanya bahwa terornya belum berakhir. Malam sudah semakin larut ketika Ari akhirnya keluar dari pasar malam dan tiba di jalan desa yang sepi. Lampu jalan hanya menyala 1-2 dan itu pun temaram, membuat bayangannya tampak memanjang di tanah seperti tangan yang ingin meraih kakinya. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena ia masih diliputi ketakutan, tetapi juga karena hawa dingin yang tidak masuk akal terus membungkus tubuhnya. Ari merasa seperti masih diikuti meski suara bising pasar malam telah tertinggal jauh di belakang. Ia berjalan cepat menuju rumah sambil beberapa kali menoleh. Setiap kali bayangan pepohonan bergerak tertiup angin, Ari merasakan jantungnya melonjak, takut perempuan penjual bunga itu muncul tiba-tiba seperti sebelumnya. Namun sampai ia hampir mencapai perempatan desa, jalan tetap sepi. Hanya suara serangga malam, gesekan dedaunan, dan sentuhan dingin angin yang tidak wajar. Sesampainya di rumah, Ari langsung mengunci pintu. Ia duduk bersandar di dinding, mencoba menenangkan napas yang masih tersengal. Namun ketenangan yang ia harapkan tidak kunjung datang. Di dalam rumah yang biasanya terasa hangat, malam itu seperti mengembang menjadi ruang luas yang gelap dan penuh bayangan. Lampu kamar redup, menyisakan lingkaran cahaya kecil di lantai yang tidak cukup untuk menyingkirkan rasa takut. Ari mencoba memejamkan mata, tetapi bayangan perempuan penjual bunga itu terus muncul. Senyum kaku, mata gelap yang kosong, serta bunga kamboja layu yang ia tawarkan. Semakin Ari mencoba melupakan, semakin jelas gambaran itu di kepalanya. Ia teringat cerita pedagang minuman tentang adiknya yang hilang. Tentang bunga kamboja di depan pintu. Tentang korban yang tidak pernah ditemukan. Ari meremas rambutnya, mencoba menepis rasa takut, namun suara lirih tiba-tiba terdengar dari jendela. Ari. Napas Ari terhenti. Ia membuka matanya perlahan. Suara itu terdengar seperti hembusan angin, tetapi ia tahu betul itu bukan angin. Suara itu terlalu jelas, terlalu dekat, dan terlalu bernada memanggil. Dengan tangan gemetar, ia melangkah mendekati jendela. Ia mengintip dari sela tirai. Jalan di depan rumahnya kosong. Hanya pepohonan yang bergoyang pelan dan lampu jalan yang berkedip 2 kali sebelum stabil kembali. Tidak ada siapa-siapa. Namun bunga kamboja putih tampak tergeletak di tanah, tepat di depan pintu pagar rumahnya. Ari mundur panik. Tidak mungkin. Tidak mungkin secepat ini. Ia menatap bunga itu dari balik kaca. Kelopaknya basah seakan baru dipetik dari tanah basah kuburan. Ari merasa tenggorokannya kering dan dadanya sesak. Ketakutan yang sejak tadi ia tahan kembali menyerang dengan lebih kuat. Tidak mungkin ia tidur malam itu. Ia duduk di ruang tamu sampai fajar tiba, namun rasa lelah membuatnya beberapa kali tertidur sekejap. Setiap kali terlelap, ia mendengar suara langkah halus mendekat ke rumah. Langkah itu tidak seperti langkah manusia. Tidak berpola, kadang lambat, kadang cepat, kadang seperti seretan kain panjang yang menggaruk lantai. Menjelang subuh, suara itu menghilang. Namun bunga kamboja masih tergeletak di depan pagar. Ari tidak berani menyentuhnya. Ketika matahari akhirnya terbit, ia keluar rumah untuk memastikan semuanya aman. Udara desa terasa normal saat pagi hari, tetapi ketenangan itu tidak dapat menutupi apa yang sudah terjadi. Ia memperhatikan sekeliling. Tidak ada tanda-tanda orang lain meletakkan bunga itu. Jejak tanah basah yang seharusnya ada pun tidak terlihat. Seolah bunga itu muncul begitu saja dari kehampaan. Dengan hati-hati, Ari menggeser bunga itu menggunakan tongkat kayu dan memindahkannya ke samping jalan. Ia tidak ingin sentuhan sedikit pun mengundang sesuatu yang jauh lebih buruk. Namun ketika ia hendak kembali masuk, suara seseorang memanggilnya dari kejauhan. Mas Ari. Ari menoleh dan melihat seorang tetangga, seorang lelaki tua bernama Warto, berjalan mendekat dengan wajah tegang. Mas, semalam saya lihat seseorang berdiri di depan rumah ini. Tapi saya tidak berani keluar. Saya takut itu sesuatu. Ari menegang. Apa Bapak melihat wajahnya? Warto menggeleng cepat, matanya membesar ketakutan. Tidak. Saya hanya lihat rambutnya panjang sekali. Dan dia berdiri diam, lama sekali. Saya kira itu tamu, tapi setelah saya perhatikan, dia tidak bergerak. Tubuhnya tidak goyah tertiup angin. Lalu tiba-tiba hilang begitu saja. Ari menelan ludah. Ketakutannya bukan lagi sekadar bayangan.
Teror itu benar-benar memasuki kehidupannya. Sepanjang hari ia tidak bisa berkonsentrasi. Ia bekerja dengan perasaan dikejar sesuatu yang tidak terlihat. Bayangan perempuan itu seperti membayangi setiap sudut ruangan. Bahkan ketika ia mencoba berbicara dengan teman-teman, ia merasa setengah dari dirinya masih berada di pasar malam, di bawah tatapan rongga mata hitam perempuan penjual bunga itu. Menjelang sore, Ari memutuskan kembali ke pasar malam untuk mencari jawaban. Ia tidak ingin terus diteror tanpa tahu apa yang sedang mengincarnya. Ia harus menemukan pedagang minuman itu, satu-satunya orang yang memahami apa yang terjadi. Namun ketika ia tiba di area lapangan, suasananya tampak berbeda dari malam sebelumnya. Pasar malam masih beroperasi, tetapi suasananya lebih sesak, lebih panas, dan entah kenapa lebih muram. Seolah para pedagang dan pengunjung menahan kecemasan yang tidak mereka pahami. Ari mencari tenda minuman itu, tetapi tempatnya sudah tidak ada. Posisi yang kemarin ia ingat jelas kini ditempati pedagang lain yang baru datang sore itu. Ari mencoba bertanya, "Pak, yang jual minuman di sini kemarin, kemana?" Pedagang baru itu mengangkat bahu. "Saya baru buka sore ini. Tidak ada yang jual minuman panas di sini semalam." Ari merasa darahnya berhenti mengalir. Tidak mungkin. Ia melihat tenda itu dengan jelas. Ia berbicara dengan pedagang itu. Minumannya masih terasa hangat di lidahnya. Bagaimana mungkin pedagang itu tidak pernah ada? Ia melangkah mundur, mencoba menenangkan pikiran. Ia menatap ke arah lapangan, memperhatikan keramaian, mencari tanda-tanda keberadaan perempuan penjual bunga itu. Setiap kerumunan, setiap tiang lampu, setiap tenda permainan tampak menyimpan kemungkinan buruk. Dan ketika matahari terbenam, Ari mendengar sesuatu yang membuat lututnya melemas. Bunyi dentingan kecil. Seperti kaca yang bersentuhan. Ia mengenali suara itu. Suara yang sama ketika perempuan itu berjalan malam sebelumnya. Ari menoleh. Dalam keramaian, di sela-sela orang yang berlalu lalang, ia melihat rambut panjang hitam yang ia kenali. Ia melihat tangan pucat yang memegang bunga kamboja layu. Dan ia melihat bagaimana sosok itu perlahan mengangkat wajahnya. Bahkan dari jarak puluhan meter, ia merasa tatapan rongga mata hitam itu langsung menembus dadanya. Suara lirih terdengar lagi. "Ari, ambil bunganya." Keramaian pasar malam memudar perlahan dari pendengaran Ari ketika ia mundur menjauh dari sosok perempuan penjual bunga itu. Jarak yang semula terasa aman kini berubah menjadi jebakan, karena meski perempuan itu masih berada di tengah kerumunan, Ari merasa seakan sosok itu mampu muncul di hadapannya kapanpun ia berpaling. Aroma bunga kamboja yang tidak seharusnya tercium di tempat penuh asap makanan malam itu tiba-tiba memenuhi hidungnya, menguar seperti angin yang diseret dari pemakaman basah. Ari berjalan terburu-buru keluar dari pasar malam, tidak berani menoleh lagi. Tubuhnya bergetar hebat. Setiap kali kakinya menginjak tanah, ia merasa seolah menginjak sesuatu yang tidak terlihat, seperti bayangan basah yang mengikuti langkahnya. Ketika ia akhirnya keluar dari lapangan dan mencapai jalan kecil menuju rumahnya, udara terasa berubah drastis. Udara menjadi lebih dingin, lebih tebal, dan seolah mengandung bisikan tak terlihat. Malam itu adalah malam kedua sejak ia melihat perempuan penjual bunga. Dan jika cerita pedagang minuman itu benar, maka malam kedua selalu menjadi malam paling berbahaya. Tidak ada yang menyebutkan alasannya, tetapi Ari bisa merasakan sendiri bagaimana kegelapan seperti menyembunyikan sesuatu yang sedang merangkak mendekatinya. Ia mempercepat langkah, berharap bisa tiba di rumah sebelum sesuatu yang mengikutinya benar-benar menampakkan diri. Namun setiap lampu jalan yang ia lewati berkedip ketika Ari melintas. Cahaya temaram itu padam sepersekian detik, lalu menyala kembali seperti ada sesuatu yang berdiri di antara lampu dan tanah. Sesuatu yang tinggi. Sesuatu yang tidak memiliki bentuk jelas. Ari berusaha mengendalikan napas, tetapi setiap sudut jalan tampak seperti mata yang mengamati. Rumah-rumah warga tampak lebih gelap dari biasanya. Bahkan suara anjing di ujung desa, yang biasanya menggonggong tiap malam, kini tidak terdengar sama sekali. Seolah seluruh desa ikut diam, menahan napas, takut membangunkan sesuatu yang berkeliaran malam itu. Ketika Ari hampir tiba di rumah, ia mendengar suara langkah di belakangnya. Suara langkah itu tidak jauh, tidak dekat. Pelan dan berirama aneh. Seperti langkah seseorang yang kakinya menyeret kain panjang. Ari menoleh dengan gugup, tetapi tidak melihat apapun. Jalanan gelap, kosong. Namun ketika ia kembali melihat ke depan, darahnya seakan berhenti mengalir. Di depan rumahnya, di balik pagar yang remang,
berdiri sesosok perempuan berambut panjang dengan bunga kamboja di tangan. Bunga itu tampak lebih layu daripada sebelumnya. Kelopaknya hampir hitam. Dan tepat di bawah bunga itu, tetes air berwarna gelap menetes perlahan ke tanah. Ari tersentak mundur, tetapi ketika ia mengedip, sosok perempuan itu menghilang begitu saja. Seolah tertelan oleh kegelapan. Pagar rumah Ari kini kosong. Namun bunga kamboja lain telah diletakkan di atas pegangan pintu kayu. Seolah itu adalah tanda kunjungan. Ari menahan teriakannya. Dengan tubuh gemetar ia masuk ke dalam rumah, mengunci pintu dan jendela satu persatu. Ia bahkan menutup tirai rapat-rapat, takut melihat wajah perempuan itu muncul di balik kaca. Namun rasa aman itu tidak bertahan lama. Ketika ia hendak duduk, suara ketukan terdengar dari arah pintu. Lembut, tetapi teratur. Seperti seseorang mengetuk dengan kukunya, bukan jari manusia. Tok. 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 Ari terdiam. Nafasnya tercekat. Ia berharap itu hanya hembusan angin yang membuat benda di luar bergerak. Namun ketukan itu kembali muncul, kali ini lebih lambat, lebih jelas, seperti ada yang sengaja membuatnya menunggu. Tok. Tok. Suara itu begitu dekat. Terlalu dekat. Ari meraih gagang pintu, tetapi tidak membukanya. Ia mencoba bertanya dengan suara bergetar. Siapa? Tidak ada jawaban. Namun suara lain muncul. Suara napas perempuan. Napas panjang, halus, namun terdengar seperti keluar dari tenggorokan yang patah. Bersamaan dengan napas itu, aroma bunga kamboja tiba-tiba mengisi ruang tamu. Ari mundur perlahan, matanya melebar. Tangannya berkeringat dingin. Ia bisa merasakan sesuatu berdiri tepat di balik pintu, hanya dipisahkan oleh kayu tipis yang terasa semakin tidak bisa melindunginya. Napas itu terus terdengar. Terkadang panjang, terkadang pendek, seolah makhluk itu mencoba berbicara namun gagal. Ari ingin lari ke kamar, tetapi kakinya tak mau bergerak. Ia ingin berteriak, tetapi tenggorokannya tercekat oleh rasa takut yang menekan dadanya. Ketika ia memaksakan langkah, ketukan itu berhenti. Hening. Namun hening itu jauh lebih menakutkan daripada ketukan tadi. Ari menyadari sesuatu. Suara napas yang tadi berasal dari luar pintu kini terdengar dari arah jendela. Ia menoleh cepat, menatap tirai yang menutupi kaca. Tirai itu bergerak sedikit, seperti ada angin yang meniupnya dari luar. Tetapi jendela itu tertutup rapat. Tirai itu kembali bergerak. Kali ini lebih lebar. Seolah sesuatu menyentuhnya dari luar. Ari menatapnya tanpa berkedip. Dan di saat itu pula, bayangan kepala perempuan itu muncul samar di balik kain tipis tirai. Rambut panjang menutupi wajah. Bahunya terbungkuk tidak normal. Tangan yang memegang bunga kamboja menempel di kaca, membuat bayangan kelopaknya terlihat. Ari terjatuh ke lantai, merangkak mundur sambil menahan napas. Tirai itu kembali diam. Tidak ada bayangan lagi. Tidak ada suara. Seolah semuanya hanya halusinasi. Namun ketika Ari memperhatikan lantai, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya seakan pecah. Jejak air seperti tetesan hujan terlihat memanjang dari jendela menuju ruang tengah. Jejak itu tidak mungkin berasal dari dirinya. Jejak itu terlalu kecil, terlalu rapi, dan yang paling mengerikan, jejak itu berhenti tepat di depan kamar Ari. Ia mengikuti jejak itu dengan napas memburu. Ketika ia mendekat, pintu kamarnya terbuka perlahan sendiri. Tidak ada angin. Tidak ada getaran. Hanya pintu yang bergerak seolah didorong oleh tangan tak terlihat. Ari berdiri membeku di depan pintu kamar. Di dalam ruangan gelap itu, ada suara samar. Suara seseorang berbisik. Ambil bunganya. Ini milikmu. Suara itu terdengar sangat dekat. Terlalu dekat. Seolah perempuan itu berdiri tepat di tengah kamar, menunggu Ari masuk. Ari memejamkan mata dan mundur beberapa langkah, berusaha menolak suara itu. Namun semakin ia menutup telinga, semakin jelas suara itu terdengar, seperti merayap masuk ke pikiran. Tiba-tiba lampu ruang tamu berkedip keras. Hembusan angin dingin menerpa lehernya. Dan di pojok rumah, tepat di mana cahaya tidak menjangkau, Ari melihat sesuatu berdiri. Rambut panjang. Tubuh kurus melayang beberapa sentimeter dari tanah. Tangan memegang bunga kamboja yang kini menghitam sepenuhnya.
Perempuan itu mengangkat wajahnya perlahan, menunjukkan rongga mata hitam yang lebih dalam dari malam itu sendiri. Senyum retak muncul di bibirnya. Ambil bunganya. Aku menunggumu sejak malam pertama. Ari berdiri mematung di ruang tamu rumahnya yang terasa lebih sempit dan gelap dari sebelumnya. Udara malam itu begitu dingin, menusuk tulang seperti berasal dari lembah berkabut yang belum pernah disentuh cahaya. Di sudut ruangan, sosok perempuan penjual bunga itu tetap menggantung di udara, melayang dengan tubuh yang terlalu kurus untuk disebut manusia. Rambut panjangnya menjuntai, menutupi sebagian besar wajah, sementara tangan pucatnya terulur membawa bunga kamboja hitam yang tampak seperti membusuk hidup-hidup. Ari merasa tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Rumahnya yang semestinya menjadi perlindungan kini berubah menjadi perangkap. Cahaya lampu tunggal di ruang tamu berkedip seperti lilin yang sekarat, menimbulkan bayangan bergoyang di dinding yang menyerupai makhluk aneh yang ikut memperhatikan. Ambil bunganya. Ambil, Ari. Suara itu tidak lagi sekadar bisikan. Kini lebih dalam, lebih jelas, seperti suara yang berasal langsung dari balik rongga dada perempuan itu. Suara yang mengguncang hati dan memaksa jiwa mendekat pada kegelapan. Ari melangkah mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Keramakan dinding yang dingin membuatnya tersadar sesaat. Ia menelan ludah, mencoba berpikir jernih, namun kepalanya penuh oleh suara-suara yang terus memanggil namanya. Kenapa kau memilih aku? Ari bertanya dengan suara hampir hilang. Aku tidak ingin kau mengikuti aku. Sosok itu tidak langsung menjawab. Perempuan itu hanya memiringkan kepala, gerakannya lambat dan patah-patah seperti boneka kayu rusak. Rambut panjangnya sedikit tersibak, memperlihatkan sebagian wajah yang pucat menghancurkan. Wajah itu bukan hanya menyimpan kematian, tetapi juga nestapa yang seolah menjerit tanpa suara. Akhirnya makhluk itu berucap, "Karena kau melihatku. Siapapun yang melihatku, adalah milikku." Ari memejamkan mata sejenak. Ia mengingat kembali malam pertama ia melihat sosok itu. Bagaimana lampu komedi putar menyoroti wajah perempuan itu seakan memberi izin bagi makhluk itu untuk mengincarnya. Ia mengingat peringatan pedagang balon tua, peringatan pedagang minuman, dan bunga kamboja yang muncul di depan rumahnya. Semua sudah ditandai sejak awal. Namun Ari membuka mata, dan di tengah ketakutannya ia bertanya lagi. Apa yang terjadi jika aku menolak bunga itu? Perempuan itu merendahkan tubuhnya perlahan, semakin mendekat, semakin menekan ruang udara di antara mereka. Bunga kamboja itu begitu dekat hingga Ari bisa mencium aroma tanah basah bercampur bau busuk yang menusuk. Jika kau menolak, maka aku akan mengambilmu dengan caraku sendiri. Ari menyadari bahwa ia hanya punya dua pilihan. Menerima bunga itu dan menyerahkan dirinya sepenuhnya. Atau menolak, dan membiarkan makhluk itu merenggut hidupnya dalam keadaan sadar dan penuh rasa sakit. Namun di tengah rasa takut itu, Ari melihat sesuatu yang janggal. Setiap kali perempuan itu mendekat, cahaya lampu di ruangan berkedip lebih cepat, tetapi ketika ia mundur sedikit, cahaya stabil kembali. Ari menegakkan tubuhnya. Ia menahan napas, mencoba mempertahankan sedikit keberanian yang tersisa. Kalau begitu, ambil aku sekarang. Jika itu yang kau inginkan, kenapa kau terus menawarkan bunga itu? Perempuan itu berhenti seketika. Tubuhnya mengaku dalam keheningan. Seolah ada aturan yang mengikatnya. Sesuatu yang tidak bisa ia langgar. Sesuatu yang mencegahnya melakukan lebih dari sekadar menawarkan kamboja itu. Ari perlahan memahami. Makhluk itu tidak bisa mengambilnya tanpa persetujuannya. Bunga itu adalah simbol penerimaan. Persetujuan untuk diambil. Tanpa itu, makhluk tersebut hanya bisa mengejar, menakut-nakuti, menghantui, tetapi tidak dapat menyentuhnya secara penuh. Ari menatap makhluk itu dengan mata yang kini dipenuhi rasa putus asa, bukan ketakutan. Kau tidak bisa menyentuhku tanpa aku menerima bungamu. Benar. Tubuh perempuan itu mulai bergetar. Rambutnya melayang seperti terhembus angin dari dalam bumi. Suaranya berubah menjadi geraman rendah. Diam. Ari menggenggam lututnya, mencoba menahan tubuh yang bergetar hebat. Kalau kau ingin aku pergi bersamamu, kenapa aku harus menyetujuinya dulu? Makhluk itu meraung tanpa suara, hanya getaran di udara yang membuat kursi kayu berderak. Lampu kamar tidur mati. Kemudian menyala lagi. Bunga kamboja yang ia pegang menghitam sepenuhnya, kelopaknya hancur sebelum jatuh ke lantai dan berubah menjadi debu kelabu. Ari mulai menyadari bahwa malam itu adalah malam keputusan. Ia harus memilih.
atau menunggu maut menjemputnya dengan cara yang tidak ia inginkan. Perempuan penjual bunga itu meraih wajahnya mendekat. Wajahnya kini tampak lebih jelas daripada sebelumnya. Kulitnya retak seperti tanah kering. Bibirnya tersenyum, tetapi senyum itu terlalu lebar, tidak mungkin dilakukan manusia. Dalam rongga mata hitamnya, Ari melihat bayangan dirinya sendiri, seolah ia telah terjebak di dalam gelap itu sejak pertama melihat makhluk itu. Ambil bunganya. Ambil sekarang. Aku bisa membawamu pergi tanpa rasa sakit. Ari menghela napas panjang. Ia tahu apapun yang ia lakukan, hidupnya setelah malam ini tidak akan sama. Ia menutup mata, merasakan dinginnya udara, mendengar suara detak jantungnya sendiri, dan mengingat semua yang telah ia lewati. Lalu ia membuka mata dan berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar. Kalau begitu, aku memilih hidup. Dan aku tidak akan pernah menerima bungamu. Makhluk itu mengeluarkan raungan panjang yang merobek keheningan. Tubuhnya melengkung, rambutnya berputar-putar seperti ditiup badai. Lampu ruang tamu pecah. Gelas di meja ikut pecah. Semua benda di dalam rumah bergetar seolah bumi menjadi marah. Ari menutup wajahnya, menahan teror yang memuncak dengan kekuatan yang tidak ia punya. Suara raungan itu berubah menjadi jeritan panjang sebelum akhirnya melemah. Perlahan tubuh perempuan itu memudar. Rambutnya berubah menjadi asap hitam. Tangannya yang menggapai Ari lenyap seperti abu yang tertiup angin. Bunga yang hancur tadi menghilang tanpa jejak. Dalam hitungan detik, makhluk itu lenyap sepenuhnya. Rumah menjadi hening. Ari terjatuh ke lantai, tubuhnya lemas, tetapi ia masih hidup. Ia masih bisa bernapas. Ia masih bisa melihat dunia nyata yang tidak lagi dikoyak oleh kehadiran makhluk itu. Namun ketika ia mengatur napas, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya kembali berdiri. Di lantai, tepat di tempat makhluk itu menghilang, seuntai bunga kamboja putih yang masih segar terbaring tenang. Bukan layu. Bukan hitam. Tetapi segar, seperti baru dipetik dari pohon. Ari mendekatinya dengan tubuh gemetar. Ia tidak menyentuhnya. Tetapi ia mengerti maknanya. Makhluk itu memang pergi. Namun jejaknya tidak akan pernah benar-benar hilang. Dan Ari akan selamanya menjadi bagian dari kisah itu. Malam itu menutup teror panjang, tetapi membuka pintu bagi misteri baru yang tidak pernah benar-benar berakhir. Terima kasih sudah menyimak cerita horor ini. Jika kamu suka dengan kisah ini, jangan lupa tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Semoga kita selalu dijauhkan dari makhluk yang tidak terlihat namun tetap mengawasi dalam gelap.